Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan menyampaikan proses coaching yang pertama. Saya Kiki Septiana sebagai coach. Saya Anggila Artasi sebagai coach. Saya Foliasi sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Halo Bu Anggi. Halo Bu Kiki. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Kiki. Tapi kalau saya lihat agak murah. Ada yang Ibu Anggi pikirkan? Betul sekali Bu Kiki. Saya merasa bingung dengan pembelajaran di kelas saya. Mudah-mudahan melalui diskusi kita hari ini kita bisa menemukan solusinya Bu ya. Ya betul, itu tujuan dan harapan saya Bu Kiki. Iya. Jadi Bu Anggi sekarang sedang merasa bingung. Iya betul sekali. Ya, mungkin ada yang bisa Bu Anggi ceritakan kepada saya. Iya Bu Kiki. Saya kan mengajar di kelas 4. Murid saya ada 13, tapi ada salah satu yang bernama Angel. Dia itu anak berkebutuhan khusus Bu Kiki. Selain berkebutuhan khusus, dia juga sangat tertinggal akan hidupnya dengan teman-teman yang lain. Di dalam kegiatan diskusi pun mereka ya, anak-anak yang lain itu tidak mau bermain dengan berkelompok dengan si Angel itu. Karena juga selain itu penampilannya juga agak kurang bersih itu sih Bu Kiki. Jadi anak-anak tidak mau berteman sama dia. Jadi coba saya klarifikasi dulu ya cerita Bu Anggi ya. Jadi Bu Anggi ngajar kelas 4. Di kelas 4 itu ada 13 anak. Salah satu anak itu berkebutuhan khusus dan agak tertinggal jauh ya akademiknya dengan teman-teman yang lain. Terus ketika proses diskusi, anak-anak yang lain juga enggan untuk berkelompok dengan dia karena juga penampilannya agak kurang bersih. Betul Bu? Betul Bu Kiki, seperti itu. Jadi kalau dari masalah yang Ibu Anggi ceritakan tadi nih, kira-kira tujuan Bu Anggi apa sih dari masalah ini? Tujuannya itu harapannya saya ingin si Angel itu ya Bu ya tidak tertinggal terlalu jauh akademiknya dengan teman yang lain. Selain itu juga saya ingin Angel itu punya teman ketika bermain, jadi dia itu tidak sendiri dalam diskusi pun dia itu punya teman dalam kelompoknya. Iya. Terus kalau menurut Bu Anggi ini pribadi Angel itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya dia itu anak yang baik, tidak nakal. Ya. Dia pendiam ya, mungkin karena tidak punya teman ya Bu Kiki. Jadi dia itu pendiam. Selain itu dia itu ya karena memang pendiam jadi ya tidak punya teman. Seperti itu. Iya ya. Terus kira-kira strategi apa nih yang yang mau Bu Anggi terapkan untuk menyelesaikan masalah ini? Atau sebelumnya mungkin Bu Anggi punya kekuatan apa nih dengan anak-anak di kelas? Saya itu termasuk guru yang dekat dengan anak-anak. Wah, hebat ya. Iya. Berarti Bu Anggi bisa dekat sama anak-anak, itu sudah poin plus loh bagi seorang guru. Artinya bisa mengantongi hati anak-anak ya. Nah, dari kekuatan yang Bu Anggi punya nih dekat sama anak-anak, kira-kira strateginya apa Bu? Saya punya strategi kayak gini Bu Kiki. Mungkin saya akan melakukan pendekatan kepada anak-anak, memberikan pembelajaran bahwa kita itu kalau bermain tidak boleh saling pilih-pilih. Kita harus saling menghargai dengan teman, tidak membedakan terhadap teman, seperti itu. Selain itu juga untuk si Angel sendiri saya ingin menerapkan jam tambahan, memberikan jam tambahan kepada dia agar dia itu ya sedikit banyak terbantulah dengan jam tambahan seperti itu. Terus selanjutnya juga saya akan memberikan motivasi dan dorongan kepada si Angel tersebut. Iya. Terus kalau itu kan terkait dengan akademiknya nih Bu. Kalau tadi Bu Anggi sampaikan kan juga berkaitan dengan penampilannya yang agak kurang bersih ya. Untuk penampilannya yang agak kurang bersih sendiri, kira-kira ada nggak strategi dari Bu Anggi? Mungkin saya akan mendekati si Angel itu, kita bercerita dari hati ke hati agar tidak menyinggung tentunya ya Bu Kiki ya. Agar dia itu bisa sedikit merubah penampilannya agar terlihat lebih rapi dan bersih. Itu mungkin. Iya, betul ya Bu ya. Memang ini hal yang agak sensitif ya Bu ya. Terus Bu, terkait dengan orang tua Angel, kira-kira ada nggak yang mau Bu sampaikan mungkin ke orang tua Angel? Mungkin saya akan mengundang orang tuanya si Angel ya. Kita komunikasi juga dengan orang tua ketika akan memberikan jam tambahan kepada si Angel, meminta izin lah seperti itu kepada orang tua. Mungkin juga akan berkomunikasi agar Angel itu mendapat dukungan juga dari orang tua dan motivasi dari rumah agar dia bisa terpantau lah belajarnya di rumah seperti itu. Ya karena bagaimanapun juga kan nantinya kalau mau
menambahkan jam tambahan, berarti kan Angel akan pulang lebih lama ya dibandingkan teman-teman yang lain ya. Apalagi berkebutuhan khusus ya, takut orang tuanya kepikiran. Jadi memang harus minta izin dulu Bu Anggi ya. Iya, iya. Terus dari strategi yang Bu Anggi tadi sudah pikirkan cukup bagus. Kira-kira komitmennya ada nggak nih Bu Anggi? Kira-kira apa komitmen Bu Anggi? Komitmennya ya saya besok insya Allah ini Bu Kiki akan langsung memberikan kepada anak-anak memberitahu kepada anak bahwa kita itu harus saling menghargai, saling menghormati sesama teman tanpa ada perbedaan. Selain itu juga besok insya Allah saya akan memanggil si Angel itu, kita komunikasi. Untuk selanjutnya juga orang tuanya nanti saya akan panggil untuk berkomunikasi juga untuk permasalahan tersebut agar bisa menemukan solusi seperti itu Bu Kiki. Ya, jadi kayak pembinaan di kelas ya Bu ya. Terus Angelnya mau dipanggil juga, itu Bu Anggi mau rencanakan besok ya. Wah, strategi dan komitmen yang bagus nih Bu Anggi nih. Mudah-mudahan saya doakan strategi sama komitmennya bisa berjalan dengan lancar ya, dimudahkan dan masalah Angel ini bisa segera terselesaikan. Angel tidak tertinggal jauh dengan teman-temannya dan sedikit ada perubahan tentang penampilannya ya, karena sudah Bu Anggi tadi mau menyampaikan ke Angel dan orang tuanya. Terus untuk teman-temannya juga semoga saja ke depan bisa lebih berbaur dengan Angel ya Bu ya. Amin. Ya, terima kasih. Saya, Ya. Bu Kiki. Wah, mudah-mudahan jalan lancar ya Bu ya. Gimana nih perasaannya setelah cerita? Alhamdulillah sekali Bu Kiki. Sekarang hati saya sudah agak lega, sudah sedikit plong karena Iya. sudah cerita ya, kita sudah sedikit banyak sudah punya solusi. Nanti Iya. saya Sudah bisa gambaran ya, Bu, ada ya. gambaran untuk bisa tindakan apa yang bisa saya lakukan. Wah, nah ini nih gunanya diskusi seperti ini ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan lancar dan tetap semangat Amin. ya. Terima kasih ya Bu Kiki Iya. sudah mau jadi pendengar saya. Sama-sama Bu Jangan Anggi. bosan-bosan ya. Bu Kiki ya, Bu Kiki sudah melakukan praktek coaching dengan alur Tirta ya, tentang identifikasi, terus tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih sama Bu Kiki. Ya, Ini ya Bu silakan, Kiki Bu. ya. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses coaching tersebut Bu Kiki? Selama proses coaching tadi, saya selaku coach ya Bu ya, dan Bu Anggi selaku coach, itu tadi saya merasa saya sudah menerapkan alur Tirta dengan runtut dari mulai tujuan, terus mengidentifikasi, menyusun rencana aksi, sampai dengan menanyakan tanggung jawab kepada coach yang saya coaching tadi. Dan Bu Anggi sudah bisa menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang saya ajukan. Cuman di sini itu sudah berjalan baik. Terus saya juga sudah bisa masuk ke dalam permasalahannya Bu Anggi karena saya sudah berusaha mendengarkan dengan rasa, sudah empati dengan permasalahan yang dihadapi Bu Anggi. Itu sih Bu. Tapi mungkin saya masih perlu banyak berlatih untuk menyampaikan pertanyaan berbobot gitu aja. Begitu ya Bu. Iya. Gini Bu, apa yang menurut Bu Kiki perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi? Itu tadi, kalau yang perlu diperbaiki mungkin harus kayak memberi jeda ya sama coach saya untuk bisa mungkin menghela napas sambil memikirkan hal apa yang harus dilakukan. Terus untuk yang perlu ditingkatkan, saya pribadi saya harus bisa menggunakan kemampuan pendekatan berpikir kritis supaya saya bisa terus-menerus mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya nantinya, dan sehingga saya juga nggak boleh berhenti di sini. Saya harus bisa menerapkan proses coaching ini di setiap momen sehingga itu akan menjadi kebiasaan, sehingga kemampuan berpikir kritis saya meningkat. Seperti itu ya. Iya. Terus Bu. dari praktek coaching tersebut, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presentasi sebelum dan saat coaching? Untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh pada coach saya berusaha mendengarkan setiap yang disampaikan oleh coach saya dengan baik, menjadi pendengar yang baik, mendengarkan dengan rasa, empati, dan ikut merasakan masalah yang dihadapi coach saya, sehingga saya bisa larut dengan situasi dan kondisinya dan hadir sepenuhnya di di proses coaching ini.
terakhir nih Bu Kiki, apa sih Bu yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkannya? Untuk meningkatkan kemampuan proses coaching ini tentunya saya harus menerapkannya ya Bu ya, tidak hanya setelah ini sudah, Betul. tapi dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam permasalahan kerjaan, kehidupan sehari-hari rumah tangga di rumah, dan sama anak-anak itu harus selalu saya terapkan proses coaching Bu, jadi akan terbiasa seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Kiki ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan proses coaching yang kedua. Saya Kiki Septiana sebagai pengamat. Saya Anggila Artasi sebagai coach. Saya Kholiasi sebagai Kuci. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Hol, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Anggi, alhamdulillah baik Bu. Baik, tapi kok kelihatannya sedih Bu Hol? Iya Kenapa nih, ya? Bu. Iya nih Bu. Kemarin juga Bu Hol nanya cari-cari saya ya. Kira-kira ada yang mau Iya. diceritakan kepada saya? Iya, kemarin saya mencari Bu Anggi. Itu Bu Anggi, saya lagi ada masalah nih. Terus setelah kita cerita, kira-kira Bu Hol tujuannya ingin apa sih Bu Hol? Saya ingin bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini Bu Anggi. Baik, silakan Bu Hol kalau mau cerita, saya siap mendengarkan. Begini Bu Anggi, saya perhatikan anak-anak di kelas saya itu berangkatnya itu siang-siang Bu Anggi, sehingga kegiatan belajar mengaji itu waktunya itu kepanjangan. Saya sih pinginnya anak-anak itu berangkatnya tepat waktu seperti itu Bu Anggi. Ini jadi anak-anak di kelas Bu Hol itu berangkatnya seringnya terlambat ya. Harusnya jam 7 sudah sampai di sekolah, mereka datangnya jam 7 lebih. Padahal jam 7.30 sudah mulai baris, begitu. Iya Bu, betul seperti itu. Lalu sebenarnya Bu Hol sendiri ingin anak-anak berangkat jam berapa sih Bu Hol? Saya sih berharap anak-anak itu berangkatnya tepat waktu jam 7 itu Bu Anggi. Tapi kok kenyataannya mereka berangkatnya jam 7 lebih. Padahal anak-anak itu kalau 7:30 itu kan sudah waktunya untuk mengaji. Jadi kalau mereka berangkatnya jam 7 lebih, nanti waktu mengajinya itu kan nggak kebagian karena antriannya itu panjang Bu Anggi. Ya. Lalu Bu Hol sendiri mungkin punya rencana untuk bisa mengatasi itu, punya rencana ingin yang dilakukan untuk bisa anak-anak itu bisa berangkat pagi? Saya sebenarnya ada rencana Bu untuk membuat anak-anak itu berangkat pagi. Coba ceritakan Bu, apa rencananya? Saya ini Bu, pingin menerapkan keyakinan kelas supaya anak-anak itu disiplin berangkat pagi. Nah, kemudian saya ingin mencari tahu mengapa sih anak-anak itu kok berangkatnya siang, tidak tepat waktu. Saya akan mencari tahu dengan bertanya kepada orang tuanya, seperti itu Bu Anggi. Bagus itu Bu Hol, gitu kan, berarti punya rencana untuk mencari tahu terlebih dahulu ya sebelum mengambil tindakan. Kenapa si anak-anak itu terlambat, mau cari tahu dulu terlebih dahulu ya. Ya seperti itu. Iya, Nah, Bu. selain mencari tahu terlebih dahulu, nanti selanjutnya apa yang akan Ibu Hol lakukan? Setelah mencari tahu penyebabnya, saya akan membuat keyakinan kelas. Kemudian anak-anak itu akan saya beri arahan bahwa berangkat sekolah itu harus tepat waktu. Jadi untuk mematuhi peraturan sekolah yang sudah ditetapkan dengan anak-anak, seperti itu Bu. Iya betul, bagus sekali itu Bu Hol ya. Itu rencananya sudah bagus, nanti bisa diterapkan. Terus rencananya Bu Hol mau menerapkannya kapan itu? Akan dilaksanakan kapan? Saya kira harus secepatnya ini Bu. Besok saya akan menghubungi orang tua dan mencari tahu penyebabnya mengapa anak-anak itu berangkatnya siang, seperti itu. Bagus Bu Hol, nanti bisa langsung dilaksanakan biar Bu Hol nanti bisa
itu ya mendapatkan solusi terbaik biar anak-anak bisa berangkat tepat waktu sesuai harapan yang dari Bu Hol itu ya. Iya Bu Anggi, seperti itu. Itu nanti bisa diterapkan, rencananya sudah bagus Bu Hol, nanti bisa segera dilaksanakan besok ya. Iya Bu Anggi. Ya, terus perasaannya sekarang gimana Bu Hol setelah cerita sama saya? Perasaannya itu ya lega rasanya. Gimana ya? Sudah ada solusi yang sudah diberikan sama Bu Anggi, jadinya saya itu merasa plong seperti itu Bu Anggi. Ya, itulah gunanya kita berbagi ya, bisa menemukan solusi Iya, dari betul. pemecahan masalah kita seperti itu Bu Hol. Terima kasih ya iya. Bu Anggi ya. Sama-sama Bu Hol, saya juga senang Bu Hol mau cerita dan berbagi sama saya. Itu Bu Anggi, kalau misalnya saya ada sesuatu yang belum saya pecahkan, nanti bolehkah saya minta itu tolong lagi? Wah, siap, saya siap jadi pendengar setia untuk Bu Hol. Nanti Makasih ya, tinggal Bu. telepon atau kabari saya ya Bu Hol. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, ya, Bu sama-sama, Anggi ya. Bu Hol. Oke Bu, kita kemana dulu yuk? Atau Ayo, mau mau ke ngopi-ngopi? oh ngopi boleh, ayo. Yuk ngopi dulu yuk Bu. Halo Bu Anggi, Halo Bu Kiki. tadi sudah proses coaching ya? Iya. Ya, tadi Bu Anggi sebagai coach, Iya. coachingnya Bu Holly ya. Iya, betul. Saya sebagai pengamat. Kalau yang saya amati selama proses coaching tadi itu kalau menurut saya sudah bagus Bu Anggi ya. Bu Holly sudah menyampaikan masalahnya, Bu Anggi sudah berusaha menggali, menuntun Bu Holly untuk menemukan solusinya melalui alur tirta. Dari mulai tujuan, Bu Anggi sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Holly dalam masalahnya, terus identifikasi, menuntun Bu Holly untuk menyusun rencana atau strategi, sampai Bu Anggi juga sudah menanyakan komitmennya atau tanggung jawabnya terhadap proses coaching ini dari masalahnya. Sudah bagus nih Bu Anggi. Tapi saya mau tanya-tanya nih Bu Anggi, kalau menurut Bu Anggi sendiri nih, selama proses coaching tadi, apa yang sudah Bu Anggi menurut Bu Anggi ini sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut Bu Anggi? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama proses kaji itu, saya sudah bisa menghadapi kesadaran penuh untuk bisa menjadi pendengar yang baik, mau memahami, menyelami masalah dari Bu Hol tadi. Terus saya juga sudah mulai berempati, masuk ke dalam permasalahan sehingga saya bisa tahu, oh permasalahannya seperti itu. Iya, tadi saya juga udah melihat itu dari Bu Anggi. Bu Anggi sudah bisa merasakan ya apa yang dirasakan keresahan oleh Bu Holly ya. Terus kalau menurut Bu Anggi masih ada nggak yang perlu ditingkatkan dari alur cerita tadi yang Bu Anggi terapkan di proses coaching? Masih mungkin dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, mungkin saya masih perlu menggali lagi agar lebih bisa menggali potensi dari coaching saya. Iya, memang butuh kemampuan berpikir kritis ya Bu Anggi ya. betul. Ya, kemudian apa yang Bu Anggi lakukan untuk tetap bisa present atau hadir secara penuh dalam masalahnya Bu Holly dalam proses coaching tadi? Agar bisa menghadirkan secara penuh, saya ya harus fokus mendengarkan dan memperhatikan Iya. kondisi saya tentang permasalahan saya, mendengarkan dengan baik dan hadir sepenuhnya untuk mendengarkan. Iya betul, memang fokus ya Bu Anggi, yang butuh fokus. Walaupun kita bukan yang megang masalah, tapi kita walaupun pendengar tapi juga harus bisa fokus supaya bisa menuntun si coach ini menemukan solusinya. Ya, terakhir Bu Anggi, apa yang Bu Anggi lakukan untuk bisa meningkatkan proses coaching yang sudah Bu Anggi lakukan? Ada nggak? Kemudian yang akan saya lakukan itu terus berlatih, Bu Kiki. berlatih terus hingga lancar, lebih memahami, sudah terbiasa melakukan Iya. proses coaching itu juga saya ingin menerapkan di sekolah saya, baik dalam menghadapi anak-anak ataupun rekan guru. Insya Allah saya akan terus berlatih dan menerapkannya di sekolah saya. Iya, memang butuh latihan ya Bu ya untuk bisa menerapkan alur cerita ini secara utuh, runtut, dan benar ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Iya, Anggi terima ya. kasih, Terima Bu kasih, Kiki. sukses untuk Bu Anggi juga ya. Terima kasih ya, Bu Kiki. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan proses coaching 3. Saya Kiki Septiana selaku coach. Saya Holiasi selaku coach.
Saya Anggila Artasis selaku pengamat. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam Bu Holi. Gimana kabarnya? Kok kelihatannya murung? Iya nih Bu, saya lagi bingung. Ya, bingung kenapa? Ada yang bisa dibantu? Iya nih, kebetulan ada Bu Hol di sini. Saya mau cerita Bu. Bu Hol ada waktu? Ada, silakan. Pengen cerita apa? Iya, gini loh Bu. Saya tuh lagi bingung dengan pembelajaran di kelas saya. Setiap pembelajaran bermain nih, saya kan ngajar di TK ya Bu. Iya. Kalau pas pembelajaran bermain itu mesti anak-anak susah untuk diarahkan, susah untuk diatur, dan lebih sering kayak gaduh gitu loh Bu. Oh, seperti itu. Nah, terus apa namanya? Ketika anak bermain itu, anak-anak selalu rame. Iya, rame terus. Jadi saya bingung, padahal saya sudah ngasih peringatan nggak boleh rame, terus memperingatkan mereka supaya kadang ada yang bertengkar supaya nggak berebut mainan, tapi tetap aja ada yang bertengkar, di sana rame, gaduh, seperti itu Bu. Nah, terus dari masalah itu yang Bu Kiki ceritakan tadi, tujuan dari Bu Kiki itu apa ya yang ingin dicapai? Saya sih pengennya ketika pembelajaran, terutama ketika kelas bermain, anak-anak tuh bisa saya kondisikan, nggak gaduh, nggak rame. Jadi bermainnya ya bareng-bareng, nggak berebut mainan, seperti itu Bu. Oh iya Bu, menurut Bu Kiki, apa yang menjadikan kelas itu menjadi ramai, gaduh, atau apa ya? Kalau menurut pengamatan saya, mungkin pembelajaran yang saya terapkan kurang bervariasi kali ya Bu. Jadi anak bosan, terus moodnya jadi nggak ada. Oh seperti itu. Ya, Nah lalu kira-kira apa kekuatan yang Bu Kiki miliki untuk mencapai tujuan tersebut? kalau kekuatan yang aku miliki, aku itu sebenarnya sama anak-anak deket Bu. Jadi mereka tuh kalau sama saya tuh deket. Tapi kalau pas pembelajaran nggak tahu kenapa susah diatur. Wah, padahal Bu Kiki udah mempunyai nilai plus loh itu karena sudah dekat sama anak-anak. Nah, kalau sudah dekat anak-anak kan bisa itu malah mudah untuk Iya, mengkondisikan anak-anak itu Bu Kiki. iya. Terus, Ya itu Bu, aku juga bingung ya. Kenapa ya? Padahal aku dekat sama anak-anak, tapi susah untuk apa namanya mengendalikan mereka ketika jam bermain. gitu ya. Itu Bu Kiki, kalau menurut Bu Kiki ada tidak yang apa namanya bisa digunakan untuk apa cara strategi yang digunakan Bu Kiki untuk menjadikan kelas itu tenang, tidak ramai, tidak gaduh. Mungkin Bu Kiki bisa mencari-cari tahu di internet atau di apa Bu Kiki? Iya. Apa ya? Kalau mungkin strateginya saya akan memvariasikan proses pembelajaran ya Bu ya. Terus akan menyampaikan ke anak-anak ketika mau pulang itu mereka pengen belajar apa besok. Jadi hari sebelumnya saya bisa menyiapkan alat bahan yang mereka inginkan. Mereka mau main apa saya bisa menyediakan. Jadi kan mereka bisa belajar sesuai dengan keinginan mereka. Terus untuk mengembalikan mood kali ya Bu ya, Iya. saya juga harus bisa menerapkan macam-macam ice breaking. Mungkin bisa tepuk-tepuk, nyanyi, atau bermain game. Jadi anak itu termotivasi untuk belajar lagi. Wah mantap itu Bu Kiki caranya. Nah itu sih Bu Kiki sudah menemukan caranya sendiri. Iya ya. Tinggal itu aja Bu Kiki disemangati anak-anaknya. Nah selain itu apakah Bu Kiki perlu itu mencari tahu dengan wali murid? Oh iya, untuk wali murid kayaknya nggak dulu deh Bu Holi. Kayaknya aku mau nyoba itu dulu, mau memvariasikan pembelajaran, terus ice breaking, Iya. terus nanya ke anak-anak mau belajar, mau main apa. Kan jadi mereka kalau mainnya sesuai keinginan, itu kan mungkin akan lebih mudah saya arahkan ya Bu ya. Iya. Baik Bu Kiki, kira-kira apa nih komitmen yang dan dari strategi yang akan Bu Kiki lakukan? Kalau dari strategi saya tadi berarti komitmen saya pertama harus cari di internet nih Bu Holi.
kira-kira referensi dari permainan untuk kelas bermain di anak-anak TK itu Iya. yang menarik yang seperti apa. Terus saya juga mau memperbanyak macam-macam variasi ice breaking biar anak nggak itu-itu aja ice breakingnya. Jadi mood mereka akan kembali Iya. muncul di pembelajaran. Wah, mantap ini Bu Kiki. Nah, semoga Bu Kiki diberi kemudahan ya dan kelancaran ya Bu Kiki ya. Iya. Apa namanya? Pembelajarannya di kelas jadi lancar, anak-anak tidak gaduh, dan apa namanya bisa dikondisikan, dan anak-anak itu mood dan semangat untuk bersekolah dan bermain di kelas. Iya, harapannya sebegitu Bu. Wah, kalau dari cerita kita tadi saya jadi udah nggak resah lagi nih Bu. Sudah ada pandangan, sudah ada gambaran besok saya mau ngapain. Makasih ya Bu Holi ya. Iya, Makasih sama-sama, banget Bu loh. Kiki. Iya. Halo Bu Anggi. Tadi Bu Oli sudah melakukan proses coaching ya. Iya. Nah, tadi hasil pengamatan saya, Bu Oli sudah bagus sekali melakukan proses coachingnya. Tadi sudah melalui alur kita ya, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab sudah bagus sekali. Sekarang saya mau tanya-tanya sedikit nih sama Bu Oli. Boleh? Silahkan, boleh. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama proses coaching tadi Bu Oli? Kalau selama proses coaching tadi yang sudah berjalan itu ya, kalau untuk pertanyaan bobot itu, saya kok masih perlu untuk belajar Bu. Kemudian untuk mendengarkan dengan rasa itu saya sudah bisa. Terus saya juga sudah bisa empati dengan kucingnya, seperti itu Bu Anggi. Jadi yang sudah berjalan dengan baik Bu Oli sudah bisa itu ya merasakan empati, Iya. juga kehadiran penuh sudah mau mendengarkan ya Bu Oli ya. Ya bagus. Untuk yang kedua itu apa yang menurut Ibu Holly perlu untuk perbaiki dan tingkatkan dari proses coaching tadi? Nah itu tadi Bu, tentang pertanyaan berbobot itu sih, itu memang saya lemah dalam mencari pertanyaan berbobot, seperti itu Bu. Dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Iya. berbobot ya. Iya. Oke. Terus apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presisi sebelum dan saat coaching? Untuk itu saya sudah hadir dengan mendengarkan dengan rasa, kemudian hadir sepenuhnya untuk mendengarkan ketika kucingnya itu menyampaikan masalahnya kepada saya, seperti itu Bu Anggi. Bagus Bu Holly sudah bisa itu menghadirkan kesadaran penuh ya ketika proses coaching tadi juga sudah mendengarkan dengan baik dan mulai belajar masuk dari permasalahan kucing tadi ya. Terus apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin punya rencana untuk meningkatkannya bagaimana? Untuk memperbaiki itu saya harus meningkatkan apa ya, harus itu belajar dan berlatih dan berlatih dalam praktek kucing ini. Pokoknya harus berlatih terus supaya Rajin berlatih supaya lebih lancar lebih lagi lancar, lebih iya. memahami ya Bu Hol. Bagus Iya, sekali betul. Bu Hol. Tapi ya pokoknya sudah sejauh ini sudah saya lihat itu sudah cukup sudah cukup bagus. Nanti ya tadi yang Bu Hol bilang bisa latihan biar tambah bagus lagi ya Bu Hol ya. Oke, terima kasih ya Bu Anggi Iya, ya, sama-sama. sudah itu apa kita bincang-bincang di sini ya. Iya, sama-sama Bu Terima kasih. Hol. Iya.